Oke, sobat di luar TV, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang calon lagi. Kemarin kita sudah membahas bersama calon ketua PMI cabang Jakarta Timur. Kali ini kita akan ketemu lagi dengan calon ketua cabang Jakarta Timur, Farhan Nugraha dari UNJ ya, kampus UNJ. Nah, menarik karena apa? Kayak yang sebelumnya kita bilang bahwa gejolak pandemi ini juga tidak berdampak pada sosial aja, tapi juga berdampak pada dunia kemahasiswaan dan aktivisme. Kenapa menjadi penting untuk dibahas di luar TV kali ini? Karena mahasiswa masih menjadi masih menjadi tanggungan bagi masyarakat di saat-saat genting lah ibaratnya gitu ya. Sehingga akhirnya perlu untuk kita bahas terkait bagaimana kemudian gerakan-gerakan mahasiswa di kala pandemi. Maka dari itu saya Adri Zulfianto yang bukan tukang bakso bawah hati, selamat menikmati di luar TV. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan sahabat Farhan Nugraha. Secara profil sebetulnya menarik karena sahabat Farhan ini juga mantan lah ya, bukan mantan pacar, tapi mantan ketua BEM Studi Pendidikan Sejarah UNJ ya. Juga aktivitasnya hari ini sebagai Chief Operating Officer di University Box, juga sebagai founding Grillian. Sebetulnya yang menarik itu founding Grillian atau pemilik Grillian. Grillian itu apa sebetulnya, Bang? Iya, jadi Grillian itu sebetulnya usaha sih, usaha grill daging lah ya, daging barbecue gitu-gitu. Jadi awalnya itu adalah Maret kemarin kan, alhamdulillah lulus sarjana bulan Maret. Di tengah kesulitan atau Efek pandemi lah ya. efek pandemi, mungkin pekerjaan sulit atau apa gitu. Jadi ya udahlah, saya coba aja untuk buka ini. Menarik karena memang pemuda hari ini mau sekarang apalagi di tengah-tengah situasi masa sulit kayak begini, pemuda mulai UMKM terutama ya, UMKM pemuda-pemuda buka usaha itu sangat dilulukan ibaratnya gitu. Menarik sahabat Farhan Nugraha. Ini juga yang menarik satu lagi adalah sahabat Farhan Nugraha ini juga sebagai inisiator Rumah Belajar Rawamangun. Nah, sebagai inisiator Rumah Belajar ini kegiatannya seperti apa? Ya, jadi Rumah Belajar Rawamangun ini sebenarnya program kerja sih. Jadi sebelumnya kan saya juga punya amanah sebagai ketua komisariat PMI UNJ. Oke, iya betul. Jadi salah satu program dari kita itu ya adalah Rumah Belajar Rawamangun. Rumah Belajar Rawamangun ini sebenarnya prinsipnya ini berbagi. Semangatnya kebermanfaatan. Mantap. Nah, jadi dari Rumah Belajar Rawamangun ini yang volunteernya seluruhnya anggota PMI UNJ, ya kita juga nunjukin nih bahwa PMI ini hadir nggak cuman namanya aja, tapi kebermanfaatannya. Langsung bersinggungan dengan kondisi masyarakat lah ya, jadi, gitu ya. Kita teknisnya itu di sekretariat, tentunya di Rawamangun. Kita ngajak sih anak-anak di sekitar sekretariat untuk belajar, karena kan memang kemarin selama pandemi hampir anak-anak ini nggak sekolah, nggak sekolah langsung, full daring. Kemarin sih anak-anak juga antusias, akhirnya ketemu temen, akhirnya ketemu suasana belajar lagi yang mungkin mereka udah kangen banget. Iya betul. Gitu sih. Luar biasa. Ini juga nih satu hal lagi yang paling luar biasa dari sahabat Farhan Nugraha ini. Sahabat Farhan menjadi delegasi Genesis yang ke-26 ASEAN Timur Leste Youth Future Leader Exchange in Japan.
oleh GICE 2019. Yes, yes, yes. Itu wow, Youth Future Leader Exchange itu bicara tentang Iya, jadi alhamdulillah kemarin berkah PMI mungkin. ya. Jadi sebelum jadi ketua komisariat, saya juga pernah dari punya amanah jadi ketua BEM Prodi Sejarah. Oke. Sepanjang 2018 sampai 2019. Selesai purna di bulan Januari 2019, Maretnya saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Jepang. Nah, jadi saya juga satu dari 10 pemuda Indonesia yang berangkat ke sana. Jadi misinya ini kebudayaan, Bang. Oke. Nah, kebetulan kan memang dari sana dipecah menjadi 4. Ada yang ngomongin soal teknologi pangan. Salah satunya ini dari Indonesia, ada dari IPB. Kemudian ngomongin soal teknologi, ya, teman-teman UI juga ikut. Kemudian ngomongin soal kesiapan penanggulangan bencana. Dan satu lagi ngomongin soal sejarah dan kebudayaan. Oke. Karena kebetulan saya concern di sejarah, jadi alhamdulillah dapat misi itu gitu sih. Oke. Nah, kalau tanya rahasianya mungkin PMI sih. Oh iya. Nah, tadi masuk ke PMI ya kita ya. Sahabat Farhan bicara tentang itu tadi ya, bisa berangkat ke Jepang dalam program luar negeri luar biasa ya. Kita nganggupnya ya biasa lah. Lalu kalau udah bicara tentang luar negeri itu kan luar biasa. Dan itu berawal dari PMI. Nah, sebetulnya apa yang menjadi arti penting PMI bagi sahabat dan dampaknya bagi sahabat secara individu gitu ya? Oke. Sebelum saya ngomong soal arti penting PMI, sebenarnya ada yang lebih luar biasa daripada di luar negeri, Bang. Di luar TV. Gitu. Bisa. Iya. Cocok. Iya. Oke, jadi kembali soal PMI ya. Jadi memang PMI ini penting banget buat saya. Karena kalau boleh dibilang PMI ini yang meng-NU-kan saya. Jadi mungkin saya kasusnya dari kalau bisa dibilang SD, SMP, SMA sampai kuliah ini kan saya full di kampus sekolah umum gitu. Nggak pernah mondok dan nggak terlalu dekat dengan kultur pesantren. Nah, kemudian saya ber-PMI dan ya cukup merubah paradigma saya gitu. Nggak cuma ngomongin soal keislaman, tapi soal bagaimana kita ngomongin konsep kebangsaan dan peran saya di tengah masyarakat sih. Nah, itu sih yang PMI penting, Bang. Tadi bicara tentang di tengah masyarakat ya, sebetulnya yang menjadi harapan sahabat sendiri untuk bisa dilakukan bersama PMI. Karena kan sekarang kan dalam konstelasi pencalonan ketua cabang Jakarta Timur dalam dalam organisasi PMI. Nah, cakupannya sebagai calon cabang Jakarta Timur, calon ketua cabang Jakarta Timur, dalam tatanan pemerintah itu Jakarta Timur itu, kalau sebagai ketua PMI Jakarta Timur ya, dia setara dengan wali kota kan gitu. Nah, dari situ sebetulnya apa yang menjadi harapan sahabat nih ketika memang apa yang menjadi harapan sahabat ketika ini mau mendorong diri maju sebagai calon ketua cabang Jakarta Timur? Oke, pertama apa yang mendorong sih? Yang mendorong saya tentu, saya percaya begini, Bang. Action terbaik adalah action yang dimulai dari keresahan. Nah, jadi yang mendorong saya tentu soal keresahan. Keresahan soal apa? Keresahan soal saya masih percaya bahwa saya diberikan banyak keberkahan dan kebermanfaatan oleh PMI. Kita ngomongnya nggak soal material, tapi hal-hal non material justru jauh banyak yang saya dapat. Soal bagaimana silaturahminya, soal bagaimana saya bisa berkenalan dengan banyak orang, ya. Kemudian keberkahan dalam setiap langkah, itu mungkin manfaat yang PMI berikan buat saya. Nah, di luar itu saya juga pengen memberikan kontribusi lebih untuk alma mater lah, untuk organisasi. Itu satu. Dan saya juga percaya bahwa PMI Jakarta Timur ini sebenarnya potensial dari segi wilayah, bisa dikatakan yang paling besar di Jakarta, dari segi kuantitas kampus juga yang paling besar, dan dari situ saya percaya bahwa dari Jakarta Timur ini kemudian kita bisa loh menjadi barometer gerakan PMI nasional.
Ya, tadi bicara tentang eh, menjadi barometer PMI ya, menjadi barometer PMI dalam skala nasional ibaratnya gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana kondisi PMI Jakarta Timur hari ini? Dari karakteristik kampus, terus dari karakteristik mahasiswa, serta kegiatan selama ini baik baik sebelum maupun pas di masa pandemi ini gitu. Karena kita melihat PMI yang tadi ya dalam corak PMI itu sebagai NU atau yang tidak terpisahkan lah ya ibaratnya yang tidak terpisahkan dari NU. Ini kan bicara tentang toleransi. Selain masa pandemi, kita berada di masa pandemi, Indonesia juga berada di dalam siklus radikalisme ibaratnya gitu. Nah, sebetulnya kalau di PMI atau di Jakarta Timur ini sebetulnya kondisinya seperti apa di pandangan sahabat Farhan? Iya, kalau dari saya sih sebetulnya sebetulnya gini, ada beberapa indikator ya kalau kita mau ngomongin PMI Jakarta Timur hari ini. Pertama kita ngomongin soal indikator kuantitas. Nah, bisa dibilang PMI Jakarta Timur ini secara kuantitas mungkin leading ya Yep. di Jakarta, dan ini konkret gitu ya. PMI Jakarta Timur hari ini punya 9 komisariat definitif, kemudian punya 3 komisariat persiapan, kemudian total ada sekitar 9 rayon gitu. Oh. Nah, kalau kita bandingkan jumlahnya dengan komisariat dan rayon lain di Jakarta, ya tentu yang paling besar. Yep. Tapi ketika kita melihat Jakarta Timurnya, tentu jumlahnya masih kurang. Ya. Karena kalau kita cross check lagi di pangkalan data Dikti misalkan, itu berapa puluh kampus di Jakarta Timur. Itu baru Dikti, belum yang ada di bawah Kementerian Agama kan, Yep. kayak gitu. Ya, Jadi, betul. jadi saya kira sebetulnya secara kuantitas masih kurang. Namun di luar itu, hari ini perkembangan zaman terus bergerak cepat. Yep. Tentu ada variabel lain nih kita kalau kita ngomongin perkembangan PMI. Nggak cuma soal nggak cuma soal apa yang ada di dalam PMI itu sendiri, tapi soal apa yang sedang berkembang di luar. Nah, menurut saya ya hari ini penting untuk PMI kemudian mampu beradaptasi dan mampu melakukan transformasi lah. Untuk apa? Kita punya tantangan sederhana, Bang. Mampu nggak PMI untuk akhirnya relevan 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah, itu yang menjadi visi besar saya. Ya. Ketika saya diamanahkan katakanlah sebagai ketua cabang. Tahun ini 2021 dan pemilihan ketua cabang ini sebagai di masa hikmat 2021-2022. Saya menganggapnya ini sebagai awalan dari wajah PMI nantinya, hasil katakanlah hasil konvercap nanti adalah wajah dari PMI 10 tahun ke depan. Nah, kita nggak bisa main-main nih. Untuk apa? Untuk akhirnya kepengurusan nanti mempersiapkan PMI di 10 tahun ke depan. Nah, ya bisa dikatakan saya siap lah untuk akhirnya mewakafkan diri, untuk akhirnya membangun fondasi itu untuk 10 tahun ke depan. Karena jangankan untuk bertarung nih, katakanlah kalau kita mungkin coba PMI datang ke suatu kampus yang gak ada organisasinya sama sekali, apakah PMI langsung diterima? Kan belum tentu. Apalagi PMI dibawa ke kampus yang sudah ada pertarungannya di sana. Katakanlah ada kelompok organisasi lain, baik eksternal maupun internal. Nah, untuk menjawab itu berarti kan yang harus kita jawab adalah PMI relevan atau enggak. Nah, jadi itu sih bagi saya yang penting. Soal soal apapun gerakannya hari ini, PMI Jakarta Timur tentu saya katakan saya cukup senang lah ya. Artinya kita masih ada di koridor bahwa kaderisasi masih jalan, kita masih bisa menghasilkan kader-kader yang potensial. Katakanlah terakhir kita sebut nama sahabat Paikar Romdon yang kemarin maju di kontestasi kandidat ketua umum PB PMI, dan saya masih yakin Jakarta Timur masih akan mampu menghasilkan kader-kader potensial lain. Tapi bagaimana dengan 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun ke depan?
Itu Tuh. sih kuncinya. Visioner sekali. Karena ya kita bicara tentang organisasi itu bicara tentang regenerasi berkelanjutan, ibaratnya gitu. Benar. Nah, dalam masa regenerasi tersebut sebetulnya apa yang menjadi kesulitan di tengah pandemi saat ini? Karena gini, walaupun kita nggak berharap bahwa pandemi ini berlanjut ya sampai 2 tahun atau 3 tahun ke depan atau ya mudah-mudahan segera lah gitu ya. Tapi dalam masa pandemi saat ini sebetulnya apa yang menjadi kesulitan sih dalam menggerakkan mahasiswa hari ini? Oke. Saya percaya bahwa sebaik-baiknya komunikasi adalah pertemuan. Nah, Nah, pandemi membatasi itu, Bang. luar biasa. Jadi kesulitannya adalah simpelnya kita susah nih untuk ketemu. Nah, itu kalau dari kacamata sederhana. Ya kacamata lebih kompleksnya ya akhirnya kita sulit untuk memobilisasi massa. Kita sulit untuk akhirnya melakukan konsolidasi langsung yang tujuannya nggak cuma ngomongin peran-peran intelektual, tapi kita ngomongin peran sebagai kontrol sosial. Itu yang susah. Dan kebetulan dilalahnya, ya, saya juga nggak mau mengaitkan antara pandemi, situasi kesulitan ekonomi dengan kondisi pemerintahan hari ini. Ya dilalahnya ya hari ini justru isu-isu nasional nggak berhenti nih. Mulai dari tes di Gedung Kuningan sampai akhirnya isu semuanya dipajaki gitu gitu sih. Jadi ya itu sih sulitnya di sana. Akhirnya kita jadi sulit untuk melakukan gerakan lebih. Nah, oke. Tadi udah disinggung terkait kondisi Indonesia ya. Sebetulnya ya dari yang tadi Kuningan lah, terus semua hal mau dipajakin, kita anggap ya kasarnya begitu. Walaupun nanti ada penjelasan lain di luar TV sana. Tapi bagaimana sih pandangan sahabat yang sudah melanglang buana di PMII, bahkan sampai ke Jepang berkat PMII begitu ya. Melihat kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi, menurut sahabat seperti apa? Agak berat ini. Apalagi saya takutnya ngelangkahin ketua PUM PB, Bang. Jadi kandidat ketua cabang ngomongin Indonesia ini saya ngeri sedap juga. Kita akan melihat itu ya. Maksudnya sebetulnya kita nggak apa-apa, kita melihat Indonesia dalam cakupan di Jakarta Timur atau mau diperjelas secara umum juga nggak apa-apa, agar kita juga penontonnya yang sebetulnya dari kemarin nih banyak orang yang sudah kapan Bang tayang gitu, kapan tayang, dan itu dari luar Jakarta Timur sebetulnya. Gitu. Iya, karena mungkin menarik ini kan belum tentu memuaskan semua orang gitu ya. Tapi mungkin menjadi menarik bagi kalangan PMI sendiri atau sebagai masyarakat yang di tetangganya ada PMI atau orang tuanya deh, atau orang tua. Sebetulnya apa sih yang dilakuin anaknya selama ber-PMI gitu ya. Apakah mereka benar? Ya karena kan digaungkan sebagai agent of change mahasiswa, juga sebagai social control gitu ya. Tapi kita akan melihat wawasan-wawasan yang lebih luas dari mahasiswa gitu. Sebetulnya apakah mahasiswa cuma demo doang? Walaupun ya sekarang maaf ya, kecenderungan orang itu lebih melihat ada orang dalam atau enggak. Itu satu. Kedua, pasca mahasiswa ini dia punya uang yang banyak atau enggak kan gitu. Tapi juga mahasiswa itu tidak hanya dilihat dari materi atau jabatan, tapi juga wawasannya. Ini kan, bahkan sekarang nggak perlu S1, nggak perlu S2, nggak perlu S3 untuk jadi pejabat misal. Kan ini kan orang akan berpikir untuk sahabat-sahabat di luar sana atau untuk teman-teman yang mau menjadi mahasiswa, ini juga menjadi pelajaran apa sih pentingnya berorganisasi kan gitu. Karena bukan diandalkan pasca S1 itu atau sudah menjadi sarjana, lalu kemudian menjadi lulusan S2 dan S3, bukan cuma sebatas jabatan yang diraih atau apa yang dilakukan, tapi juga bagaimana di kampus itu membentuk pola pikir mahasiswanya kan gitu ya. Karena beberapa hal seringkali ketika sudah terjadi chaos di negara ini, masyarakat memanggil mahasiswa kan gitu ya. Maka kita akan melihat sebetulnya apa yang dari sekupan kecil. Tadi dibilang bahwa ada komisariat itu tingkatan kampus ya. Mereka sudah belajar, sahabat-sahabat ber-PMI ini sudah belajar dari tingkatan kampus untuk mengorganisir. Di sisi lain juga mereka belajar. Mereka juga akan menatap, bahkan tadi sahabat Farhan luar biasa. Sahabat Farhan udah mampu melihat bagaimana sih 10 tahun ke depan. Bagi saya itu sesuatu yang visioner dan
mungkin akan menatap secara misioner kalau memang sahabat Farhan diizinkan oleh sahabat-sahabat di luar TV sana untuk memilihnya pasca ini kan, pasca tayangan ini muncul di publish. Nah, kita akan melihat kondisi Indonesia dari mahasiswa yang di depan saya nih, mahasiswa yang luar biasa di depan saya ini. Bagaimana sih sebetulnya kondisi Indonesia hari ini? Akan ya mungkin, dan juga nanti sahabat Ketum PB Bang Abe bisa ngelihat teman cabang ini kan gitu. Siap. Iya. Jadi mungkin ini Bang ya, apa namanya, melihat Indonesia dari kacamata kader Jakarta Timur. Iya. Iya. Nah, Kita punya kader yang luar biasa dari Jakarta Timur loh ini. saya jadi agak ini merinding nih. Kalau ngomongin apa namanya Gus Abe kan, kalau ketua PB kan. Iya. Ya kalau dari saya sih gini, apa namanya, kita ngomongin soal Indonesia hari ini ya. Nah tapi mungkin sebelum itu, satu hal yang bisa saya pastikan ketika saya terpilih sebagai ketua cabang Jakarta Timur adalah semua kegiatan PMI Jakarta Timur nggak akan saya pajakin. Semua potensi kader PMI Jakarta Timur Luar akan saya biasa. pajakin. Kayak gitu Bang kira. Iya. Sama ya itu sih. Sama kita nggak perlu tes wawasan kebangsaan lah untuk Iya. Untuk menjadi kader ya. Untuk kita nggak perlu tes wawasan kebangsaan. Luar biasa. Yang penting mereka hafal tujuan PMI itu pun clear. Itu pun clear. Nah, terus kalau kita ngomongin Indonesia hari ini dan peran mahasiswa di sana, ia perlu tindakan yang luar biasa. Ya kan hari ini, karena selain masalahnya bertubi-tubi, situasinya juga di tengah keterbatasan, kita perlu nih untuk akhirnya melakukan gerakan luar biasa. Gerakan yang tentu nggak bisa nyontek dari gerakan 2019 katakanlah. Ketika kita ngomongin KUHP. Gerakan yang beda dari ketika masa pemerintahan Presiden SBY. Gerakan yang tentu berbeda dari masa 98 pun seterusnya. Ya, betul. Di tengah situasi pandemi, di tengah situasi kebebasan beropini, kadang sosial media, mungkin bukan kadang, tapi hari ini memang realitanya adalah gerakan kita sudah digerus oleh sosial media. Kita mau turun, justru akhirnya ada juga nada sumbang dari teman-teman yang lain bahwa yang akhirnya ini menyuitkan niat kita. Pun sebaliknya, ketika kita mau untuk tidak tidak bergerak pun sama. Dibenturkan oleh opini yang demikian. Ketika kita mau bergerak, kita bingung milihnya yang benar yang A atau yang B. Yang A punya barisannya, yang B punya barisannya. Ketika kita mau akhirnya kita milih yang B, akhirnya yang B dibenturkan dengan jejak-jejak digital, dengan jejak-jejak masa lalu yang gak ada substansinya, tapi itu beneran gitu. Yang akhirnya kita jadi serba salah. Terus akhirnya sama kita tuh mahasiswa ini tuh udah kayak apa Bang ya? Udah kayak kulkas. Kalau Abang lihat kulkas kosong nih, kayaknya jarang deh di rumah-rumah orang kulkas itu kosong. Biasanya pasti banyak tempelan ya Bang. Jadi tuh orang-orang nih, mau politisi, mau siapa itu nggak bisa ngelihat mahasiswa, melihat kelompok mahasiswa ini beneran polos. Polos, potensial dikit, maju, tempeli. Bisa ditempeli dengan, oh ini adalah kelompoknya A, oh ini adalah orangnya B, oh ini afiliasinya ke C. Akhirnya setelah ditempelin itu, akhirnya mereka atau kelompok mahasiswa ini ditinggalkan sendiri sama basisnya yang tidak sesuai. Dan siklusnya kayak gitu terus Bang. Mau ngomongin PMII, mau ngomongin katakan organisasi lain yang begitu, mau ngomongin kelompok, mau ngomongin individu, pasti bakal kayak begitu. Kalau nggak ditempelin, dipelorotin. Bisa dipelorotin jejak digitalnya, dicari ini beasiswanya dapat dari mana, dicari pernah dapat ya. Jadi kita ini digerus oleh digital itu sendiri. Nah, makanya penting PMII bertransformasi untuk melek digital. Karena apa? Selain di gerak jalanan, perang sesungguhnya di sana. Soal perebutan opini, soal bagaimana arus informasi di era disrupsi, nah PMI harus ke sana.
makanya visi besar saya adalah menuju PMI Jakarta Timur yang maju dan profesional. Luar Kira-kira biasa. begitu, Bang. Luar biasa. Ini luar biasa loh asli. Siap. Luar biasa. Ini juga menjadi ini ya, menjadi tantangan juga sebetulnya bagi gerakan mahasiswa. Karena seringkali ketika mahasiswa bergerak dan turun ke jalan, isu ditunggangi. Yang tadi ditempel-tempel itu mungkin masyarakat lebih akrab dengan bahasa ditunggangi, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau masyarakat kemudian mulai bertanya, atau jangan masyarakat ya, kayaknya di luar TV belum nyampe luas banget gitu, tapi mungkin ada yang menjadi pertanyaan bagi sobat di luar TV sana, sebetulnya relevan nggak sih? Masih relevan nggak gerakan mahasiswa hari ini gitu ya? Yang turun ke jalan, atau kadang masyarakat juga kan bilangnya, atau teman-teman di luar TV sana bilangnya, ada loh cara-cara lain yang lebih elegan daripada turun ke jalan. Tapi bagi saksi sejarah atau juga pelaku sejarah dan turunan-turunannya sampai yang belajar sejarah, Iya. gitu ya. Itu juga gerakan-gerakan itu menjadi sesuatu yang masih masih optimal untuk menggerakkan hati nurani para pejabat yang di sana. Pertanyaannya, betulkah begitu? Gitu ya. Masih relevan nggak? Bagaimana sahabat melihat gerakan mahasiswa selama pandemi? Atau sebelum pandemi deh, kemudian masuk ke ranah pandemi. Oke. Saya bagi saya gerakan itu luas ya, kompleks ya. Nggak cuma kita ngomongin soal mobilisasi massa di jalanan. Gerakan itu, apapun bentuk gerakannya, saya akan anggap sebagai hal yang positif. Makanya menurut saya, gerakan mahasiswa akan selalu relevan. Pertanyaannya adalah, mahasiswanya mau terus bergerak atau enggak? Nah, itu dia. Betul. Jadi, sudah tepat sebetulnya kalau kita ngomongin PMI sebagai basis gerakan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari nama sih PMI ya selalu relevan karena kita selalu akan selalu bergerak, Bang. Iya, gitu. betul. Kita nggak ngumpul di satu titik, kita gerak terus. Mau nggak berhimpun. Aduh. Ya udah nahan modal, Bang. Kita kan masyarakat, Pak. Bener. Kira-kira kayak gitu. Iya. Ya, bagi saya gerakan mahasiswa itu akan selalu relevan. Nah, justru yang menjadi pertanyaan itu sebaliknya adalah mahasiswa mau terus bergerak nggak? Nah, pentingnya hari ini adalah mahasiswa itu harus nggak cuma jago orasi, tapi harus paham soal kerja-kerja intelektual. Karena apa? Karena ada satu persoalan yang nggak cuma bisa diselesaikan dengan dengan debat atau orasi kusir aja, tapi perlu analisis tajam, perlu solusi yang pas, dan itu hanya bisa dihasilkan oleh kerja-kerja intelektual. Nah, makanya penting sekali lagi PMI untuk akhirnya, salah satu misi saya, Bang, back to campus, back to society. Kenapa? Karena kita ngomongin PMI sebagai entitas kemahasiswaan, perlu akhirnya kembali ke kampus. Untuk apa ya? Karena gerakan PMI adalah basisnya di kampus. Kita ngomongin mahasiswa, ya kalau kita memang pure ke masyarakat, sudah ada katakan Ansor kalau kita ngomongin NU. Nah, penting untuk kembali ke kampus. Untuk apa? Nggak cuma memperkuat basis, tapi kita serap lagi ilmu di sana, kita perkuat lagi nalar intelektual kita, kita aktualisasi lagi apa yang udah kita dapat. Kemudian tadi kan Abang bilang soal mahasiswa nih yang dilihat soal materinya apa. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau melihat mahasiswa dua, Bang. Wawasannya sama kebermanfaatannya. Nah, back to campus, back to society. Nah, back to society ini kemudian nantinya akan menjawab soal sejauh mana kebermanfaatan mahasiswa. Kayak gitu. Nah, Rumah Belajar Rawamangun ini sebenarnya salah satu prototipe sih. Jadi saya bukan ngasih janji, tapi saya ngasih bukti. Kira-kira begitu. Iya. Luar biasa. Kira-kira gitu. Asli loh. Luar biasa. Bang Abe, tengoklah dikit. Siap. Iya, tapi gini. Ya tadi dengan back to campus, back to society gitu ya. Mungkin itu menjadi sesuatu yang ide bagus gitu untuk dijalankan. Itu menjadi suatu program kerja yang luar biasa untuk tetap dinanti gitu. Nah, dari situ
apa sih peran yang bisa dilakukan oleh PMII selama pandemi yang kemudian bisa mendorong masyarakat tetap optimis dalam menatap masa pandemi, dan di masa pandemi ini menyisakan banyak persoalan-persoalan sebetulnya. Sehingga akhirnya kita juga harus menatap apa yang bisa dilakukan pasca pandemi ini. Karena tadi kita sudah bicara dengan sahabat Farhan tentang bagaimana menatap 10 tahun ke depan gitu kan. Nah, sehingga akhirnya perlu untuk mengambil peran penting bersama PMI yang kemudian mampu mendorong masyarakat tetap optimis gitu ya. Menurut sahabat. Iya, penting untuk akhirnya mahasiswa dan PMI khususnya ini tidak lari dari masyarakat, ya kan. Nah, terus juga saya juga mau ini sih Bang, saya juga punya opini gini bahwa terkadang ini sejak saya jadi mahasiswa baru di UNJ, kadang-kadang mahasiswa ini suka mengglorifikasi dirinya sendiri dengan apa, dengan mahasiswa ini adalah instrumen lain di luar masyarakat. Kira-kira begini, waktu saya jadi mahasiswa baru, pemerintah, masyarakat, tengah-tengahnya baru nih mahasiswa. Saya bilang ini instrumen apa lagi mahasiswa gitu kan. Kita dibilang uang juga tidak punya, power apa lagi, ya kan. Minta uang masih dari orang tua, ya kan? di apa namanya, dikritik dosen juga mungkin ampun-ampunan, kan kira-kira begitu. Nah, jadi bagi saya nggak bisa, harus mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Gitu. Jadi apa namanya, back to campus, back to society, ya, salah satu misi saya itu yang dimana mahasiswa sebagai atau PMII sebagai unsur yang harus kembali ke masyarakat. Karena apa? Kampus ini jadi begini, taktisnya mungkin begini, mahasiswa kader PMII dapat sesuatu dari kampus, dikembalikannya di mana? Dikembalikannya ke masyarakat. Karena kalau kita ngomongin soal mahasiswa dan masyarakat, ya bahkan Pram pun ngomong gitu bahwa ya mendingan nggak usah ada sekolah kalau akhirnya membuat mahasiswa jauh dari masyarakat. Kan kayak gitu. Nah, kembalinya mahasiswa, bukan kembalinya, apa ya? Hadirnya mahasiswa di tengah kehidupan masyarakat itu kan adalah sebuah kewajiban. Perannya apa di tengah pandemi begini? Mahasiswa ataupun dalam hal ini kader PMII itu harus bisa untuk akhirnya membuat masyarakat tetap optimis. Optimis untuk apa? Optimis untuk tetap bisa makan besok. Optimis untuk bisa keluar sama-sama dari pandemi. Optimis untuk bisa bahwa kita masih ada kehidupan, ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ngomongin pandemi, ngomongin masyarakat, ngomongin mahasiswa, ya jalan keluarnya adalah kerja-kerja kolaborasi, kan kayak gitu. Nggak bisa yang hanya dari satu pihak, kan kayak gitu. Nah, kemudian bagi saya nggak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selain tetap membersamai masyarakat, membuat masyarakat tetap merasa optimis, merasa percaya diri. Kita bisa lakukan lewat apa? Misal, ya kemarin di ketika saya menjabat sebagai ketua komisariat di UNJ, Rumah Belajar Rawamangun, ketika orang-orang sudah pusing, udah bingung ngurusin anak, ngurusin belajar, kadang kan orang tua juga Bang yang ngerjain tugas anak-anak itu. Nah, jadi kita hadir karena ada masalah bahwa nih ternyata orang tua sulit nih tetap mendampingi anaknya selama masa pandemi, karena paginya sekolah, siangnya ngerjain PR, sorenya ngerjain PR. Nah, kita hadir di sana untuk meringankan tugas mereka. Setidaknya testimoni daripada orang tua kan itu Bang, merasa terbantu, merasa percaya bahwa oh bisa kok pendidikan di masa ini bisa kita lewati, kan kayak gitu. Nah, bayangkan UNJ bikin rumah belajar, bayangkan semisal teman-teman dari kampus Universitas Islam Jakarta semisal bikin semacam lembaga bantuan hukum kecil-kecilan yang free. Untuk apa? Untuk karena kan nggak bisa kita pungkiri di masa pandemi ini kriminalitas mungkin meningkat. Nah, di sana hadir teman-teman UIJ. Kemudian teman-teman Syafiah mungkin ada gagasan soal teknologi. Nah, bisa mengakomodir masyarakat untuk akhirnya
yuk kita semua keluar dari kesulitan dengan cara apa. Ayo Bu, kita posting jualan kita di e-commerce. Nah, kayak gitu sih. Nah, saya rasa jika komisariat PMI di Jakarta Timur dikanalisasi, terus diberikan diberikan dorongan untuk akhirnya hadir di tengah kemasyarakatan, saya kira seluruh elemen PMI Jakarta Timur bisa hadir kok di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Wow, luar biasa. Kira-kira gitu. Nah, dari itu semua sebetulnya apa ya, ini terakhir ya, maksudnya pertanyaan dari saya pribadi sebetulnya apa yang sangat mendorong atau apa yang sahabat lihat ketika mau mengusungkan diri, mencalonkan diri menjadi calon ketua umum PMI Jakarta Timur? Korps, Bang. Korps. Ya. Jadi bagi saya percaya ada ataupun nggak ada saya, PMI ini akan tetap besar. PMI akan tetap jalan. Yep. Tapi kemudian kan pertanyaannya adalah sejauh mana peran kita untuk organisasi ini, kan kira-kira begitu. Nah, menjadi kandidat ketua cabang, ataupun nanti jika terpilih nantinya sebagai ketua cabang, itu adalah salah satu wujud konkret bukti abdi saya lah buat organisasi. Tapi bukan berarti yang nggak maju ketua cabang juga nggak ngabdi. Semua mengabdi dengan jalannya masing-masing. Dan di luar dari keinginan itu, ya tentu ada dorongan juga dari sahabat-sahabat di UNJ, baik dari struktur pengurus komisariat, adik-adik saya maupun senior-senior lah, alumni, kira-kira begitu. Jadi kebetulan begini Bang, karena kan memang kadang-kadang nih orang ini nih suka narik-narik nih, kadang suka narik, kadang suka dorong. Nah, tapi ketika udah dirong, udah ditarik, nggak ada apa-apain juga. Nah, jadi kita kan sebelumnya udah ngelewatin masa-masa kongres, di DKI juga udah ngelewatin masa-masa pemilihan Korcap. Nah, jadi tahun ini memang kebetulan itu nggak ada tarikan ke kongres ataupun pemilihan ketua Korcap DKI. Nah, jadi hari ini itu peluang buat saya. Buat apa? Buat fokus kerja organisasi. Buat fokus kerja memajukan Jakarta Timur. Karena apa? Ya karena saya menganggapnya ini tahun baru menuju satu dekade ini. Ya setidaknya saya punya loh kontribusi meskipun kecil ya terhadap nanti wajah PMI Jakarta Timur di periode 2030. Kira-kira begitu. Oke. Apa yang mau sahabat sampaikan? Bebas. Iya, tapi ini sih Bang, mungkin bingung juga ini. Takutnya yang nonton ini banyak, tapi 9 ketua komisariat yang nggak nonton bingung juga Bang. Ya, karena nanti yang punya suara kan ketua komisariat. Pasti nanti kita sebar itu. Tergantung tukang bakso di depan. Itu bawa hati nggak Bang? Bawa hati. Coba dicek itu ya. Oke, nah kalau saya sih ya pasti pertama saya mau ngucapin terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung saya sejauh ini. Saya bisa pastikan bahwa hadirnya saya hari ini sebagai salah satu kandidat itu bukan karena kepentingan golongan, tapi memang pure kepentingan organisasi. Saya merasa saya merasa punya ide. Kalau potensi mungkin orang yang nilai, tapi saya percaya saya punya ide, saya percaya saya punya konsep, dan saya percaya saya punya gagasan. Dan sebaik-baiknya gagasan adalah gagasan yang dijalankan. Kira-kira begitu. Nah, intinya saya mengucapin terima kasih kepada semuanya yang udah bantu saya, yang udah support saya sampai sejauh ini. Ya apapun hasilnya pasti ada menang ada kalah. Tentu juga kontestan lain, kandidat lain itu sahabat-sahabat saya. Ada sahabat Sahroni dari UIC, itu
saya tidur bareng, makan bareng sama Sahroni waktu Mapapa, Bang. Jadi saya satu Mapapa, jadi dibayat bareng, kira-kira begitu. Itu Sahroni. Terus juga ada Rangga dari UIA. Nah ini Rangga ini ibaratnya temen ngopi saya kalau di Tugu Proklamasi sama di Warkop sekitar Rawamangun. Nah, jadi dua-duanya ini teman baik saya dan dua-duanya punya potensi. Jadi saya percaya bahwa sebetulnya PMI Jakarta Timur ini punya potensi baik ke depan. Nah, kemudian saya juga mau mendorong sahabat-sahabat semua untuk akhirnya tidak melupakan apa ya, kepentingan kita atau apa namanya, keharusan kita, kewajiban kita untuk akhirnya terus mengupgrade diri. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan. Kita nggak bisa kemudian bertarung di luar hanya berbonelkan oh saya pernah ber-PMI. Kita nggak bisa bertarung di luar hanya berbonelkan saya pernah Mapaba loh. Nggak bisa. Yang membuat kita bisa menang bertarung adalah dua, kompetensi dan kerja kolaborasi. Kerja kolaborasi ya bisalah sama-sama kita ini bisa melakukan itu. Tapi kan kompetensi balik lagi ke diri masing-masing. Nah, betul. Setidaknya yang sama-sama mungkin semuanya kita inginkan adalah bahwa nggak ada lagi pemisahan antara aktivis dan profesional. Ya itu kadang-kadang makna tersirat bahwa aktivis itu nggak profesional, Bang. Nah jadi kita harus tunjukkan nih kader-kader PMI bahwa kita adalah aktivis dan kita bisa profesional. Nah karena itulah saya membawa visi besar PMI maju dan profesional. Gerak kita menuju PMI maju dan profesional. Gerak kita semangat kebermanfaatan, semangat kolaborasi, semangat kerja keras untuk apa? Untuk PMI yang maju dan profesional. Luar biasa. Kira-kira begitu. Mantap. Luar biasa. Oke, itu dia tadi gagasan yang visioner dari sahabat Farhan Nugraha sebagai calon ketua umum PMI Jakarta Timur. Sangat membuka mata kita dalam melihat bagaimana sebetulnya mahasiswa-mahasiswa di dalam organisasi baik di kampus maupun di tengah masyarakat. Karena sejatinya organisasi maupun internal ataupun eksternal itu menjalankan dan menjadi kepanjangan daripada niat dan cita luhur dari Tridharma Perguruan Tinggi. Maka penting untuk kita tunggu apa yang menjadi hasil dari konferensi cabang PMI Jakarta Timur. Setelah ini kita akan bertemu dengan calon yang lain. Kalau enggak, berarti hari terakhir ya. Kita berharap yang terbaik untuk PMI Jakarta Timur. Sekian dari saya. Selamat menikmati. Saya Adri Zulpianto di Luar TV, pamit.